Thank you banyak Ibu Evi. Selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudara yang hari ini hadir untuk satu acara yang sangat istimewa bagi kami yaitu AI How. Ini masalah teknis nih, ada hal-hal yang kita akan ajarkan kepada Bapak Ibu sekaligus ada user case sehingga Bapak Ibu bukan hanya melihat teorinya saja tapi juga melihat bagaimana itu dipakai terkhusus adalah untuk pelayanan. Gimana nih Pak Max? Berarti kami omong dengan Effie. Pernah pakai AI Canva untuk apa? Saya pakai Canva untuk macam-macam sih. Ya, untuk pekerjaan di kantor pasti. Lalu juga untuk di Ya. gereja itu saya pakai dan secara pribadi juga untuk hal-hal seputar di konten sebagai konten di media sosial juga, Pak Max. Ya, Bu Evi aktif banget, jadi dia Ya. pasti sudah pakai. Ini Pak Max, ini Canva itu sering disebut sebagai aplikasi sejuta umat. Artinya hampir semuanya orang pakai. Kenapa ini? Itu salah, itu lebih dari 250 juta orang yang memakai. Ya. Itu cuma frasa Pak yang sering dipakai sejuta umat, artinya banyak sekali orang pakai. Ini menurut Pak Max, kenapa Canva sangat populer? Bukan hanya di kalangan anak muda, tapi juga hampir semuanya nih, kayak Ibu Evi ya juga udah pakai. Sebentar lagi kami akan lihat bersama karena featuresnya yang luar biasa, karena AI yang terintegrasi, karena ini bukan perusahaan yang biasa, ini perusahaan yang punya sejenis magic. Dan kami akan lihat mengapa, tapi saya rasa alasan utama kan bisa dipakai untuk pelayanan. Ternyata sadar tidak sadar, saya mau bikin brosur, saya mau untuk sekolah minggu, saya satu pendeta atau satu jemaat. Saya bisa pakai ini dengan cara yang natural, cara yang gampang, easy, and user-friendly. And so saya rasa produknya yang bagus, tapi kami akan lihat bersama penggunaan yang bisa kalau Anda mau lebih bagus. Ya, Pak, saya mau share screen nih ya. Acara kita hari ini cukup padat dan banyak banget. Jadi Bapak Ibu, kita akan lihat sudah di-share? Akan, ya. Akan. Go ahead, you mau share screen? Ngomong. Ya. Saya akan share screen. Oke. Bapak Ibu, saya akan jelaskan sedikit acara hari ini supaya Bapak Ibu bisa bertahan sampai akhir nanti. Ya. Ya, bagaimana gereja dan pelayanan dapat memanfaatkan Canva AI. Jadi bukan hanya Canva nih hari ini Bapak Ibu, tapi Canva AI. Jadi kita akan belajar bersama-sama, kita juga akan melihat prakteknya. Ya. Untuk saya, yang utama bukan AI How atau Canva ya, tapi untuk pelayanan. Karena gereja, pelayanan, sekolah teologi, sekolah Kristen, dan Anda bisa memakai ini dengan cara yang kami akan lihat yang sangat praktis. So, ini judulnya Canva AI Tools untuk Pelayanan. Agenda terlihat itu banyak banget hari ini. Jadi nanti Pak Max akan memberikan overview lebih dahulu tentang apa itu AI Canva AI, lalu tentang basic-basicnya, functionnya, featuresnya gitu ya. Lalu ada 6 tamu hari ini Pak Max, banyak banget. Kita akan harus lebih cepat dari biasa. Iya, harus singkat dan padat. Atau nanti tidak ada waktu ke pada yang nomor 9, masa depan dan bagaimana respons kita. So, jadi selain teman-teman dari Sabda, nanti ada Mang Abed, itu tamu khusus dari Canva Ambassador. Okay. Nah, tadi kalau Anda sudah datang lebih awal, ada diskusi dengan Effie tentang apakah sudah pernah menggunakan Canva AI dan untuk apa feature yang terkait dengan AI yang Anda sering pakai, yang itu magic design, magic write, itu bagian-bagian apa, Anda hanya diri sendiri, tapi apakah organisasi Anda sudah punya Canva? Dan kalau mau di chat, mulai masuk, untuk apa dan bagaimana penggunaannya, silakan. So, learning objectives. Kami akan memahami apa itu Canva AI, serta fungsi dan feature, dan itu banyak, dan kami akan lihat Magic Studio, and then eksplorasi cara praktis untuk memakainya. So, mulai dengan apa Canva AI? Itu magic. Dan mereka pakai frase itu, dan sebelum saya mau jawab apa itu Canva AI, dan kami lihat itu luar biasa magicnya.
sampai ayo bertemu Magic Studio dan di dalamnya ada Magic Morph, Animate, Edit. Oh, magic Studio semua. punya berapa banyak jenis magic dan kami akan lihat bersama seperti apa. Ini hanya sebagian daripada itu. Kami bikin content, ada dari Magic Media sampai ada Magic Write, ada Magic Design, ada kalau mau untuk gambar, ada untuk ambil, expand, menghapus, mengedit gambar, untuk bikin lapisan, untuk mengoptimisasikan kerja daripada bikin switch, saya punya teks, saya mau bikin gambar, saya punya gambar, saya mau bikin power. So, itu bisa dari format ke format, and Magic Insights. Itu di belakang itu punya templating systems. Itu jutaan templates dan media assets yang lebih dari 150 juta media asset yang bisa dipakai atau yang jadi awal untuk Magic akan dimainkan. Wow, saya senang sekali dengan kata magic, Pak. Cuman Kalau nanti itu benar-benar slide magic berikut, nggak? lihat. Ini slide berikut, itu ada kata magic. Mengapa senang dengan magic? Ya, ya itu sesuatu yang sangat apa ya menarik perhatian gitu. Wow, saya bisa melakukan sesuatu yang mungkin saya sendiri nggak bisa lakukan, tapi dengan alat ini saya bisa lakukan. Ya, waktu masih kecil saya suka nonton David Copperfield dan beberapa orang yang pintar magic di sulapan dengan luar biasa, dan mungkin kata AI menakutkan orang. Tetapi kalau orang bilang, ada magic, a magic show. Semua akan datang bawa anak-anak untuk lihat. Simsalabim. Lebih lagi, kalau saya punya tugas dan bisa simsalabim. Oh, senang-senang. Tapi mungkin nggak seperti itu ya Pak ya, Ya. maksudnya ya. Tapi Ini saya mau bilang di belakang ini ternyata ada satu magic yang lebih besar. Maaf, bukan saya akan bilang Tuhan atau hal rohani, tetapi ada di belakang semua features yang di kanan, and lebih banyak lagi, ada 60 plus features AI di dalam Canva. Ada satu magic yang magic terbesarnya. Bukan apa, tapi siapa Canva AI. Orangnya, filsafat daripada organisasinya, caranya itu magic. So, saya akan omong sedikit tentang itu, dan setelah itu kembali kepada apa Canva AI dan penggunaannya. Oke, siap untuk siapa? Right, siapa? Canva AI punya visi, empowering the world to design. Memberi kemampuan untuk seluruh bumi untuk bisa desain apapun, kapanpun. And berarti siapapun sekarang harusnya punya kemampuan untuk bikin dan lakukan desain. Nah, ini sesuatu yang dulu hanya orang yang dibayar mahal atau DKV yang sudah S1 atau yang sekolah khusus, atau hanya seperti anakku yang pintar gambar dan saya hanya untuk gambar garis pun tidak bisa. Tetapi mereka mau memungkinkan setiap orang di bumi bisa desain. kayak saya yang nggak terlalu bisa gambar, wah ini sangat tertarik sekali Pak. Tapi yang lucu, you punya anak yang luar biasa gambar. Oke, so Ya. mereka adalah organisasi yang purpose driven. Mereka tahu tujuannya apa, design. Dan itu kelihatan di desain daripada produknya, itu kelihatan dengan cara mereka menggunakan, dan kami akan lihat mereka juga punya human centered. Mereka rasa ini untuk kebaikan manusia. And lebih daripada itu, mereka punya crazy big goals, mereka punya tujuan yang besar, and mereka ingin ada satu budaya yang baik untuk manusia. Lebih daripada itu, tak hanya empower the world, dunia, tetapi setiap orang yang kerja di situ. Mereka punya coaching model, dan so ternyata tak hanya visionnya yang empowering, tapi di belakang itu ada magic vision and magic approach. Kami lihat dengan cepat. Sejak 2012-13 ada 3 orang yang jadi co-founders daripada Canva. Melanie Perkins, dia satu yang ajar tentang desain dan lihat softwarenya mahal, sulit. Dan kalau mikir 10 tahun yang lalu ada Adobe, ada AutoCAD, tak ada siapapun yang bisa bayar. Ada InDesign, ada Corel, dan berapa banyak yang sulit untuk pakai. Dan mereka mikir,
harus ada cara yang lain. Dia sampai kepada 100 venture capitalist investor, ditolak oleh semuanya. Tapi bersama dengan Cliff dan setelah itu Cameron Adams, mereka bikin perusahaan yang sekarang dikenali sebagai Canva. Cliff dia tanggung jawab untuk semua operasional, tapi yang kunci dan jantung di belakang ini dan khusus untuk yang diskusi hari ini ada Cam Adams. Cam Adams tidak hanya Chief Product Officer, berarti Product Development, Product Experience. Dia tanggung jawab untuk design user interface, tapi juga untuk meng-AI-kan everywhere. Dan mereka punya filosofat internal AI integration yang jadi AI everywhere. Dan kami lihat daripada bahwa ada 6 filosofat atau budaya yang bersama jadi magic, yang memungkinkan magic AI, Magic Studio, and Canva AI didirikan. Mereka punya satu flat structure. Mereka pakai coaches bukan managers. Seperti apa? Biasa ada lapisan-lapisan hierarchy sampai yang paling atas and bawah sampai yang paling. Nah, semua flat, rata-rata. Mereka punya tujuan and mereka di-empower, diberi kemampuan untuk kerja bersama. Teamwork and teams yang kerja bersama. And ini bukan sesuatu yang harus diatur dari control dari atas. Tapi bersama mereka semua kepada goal yang sama. Design everywhere. And AI. And AI integration. Dan ini pelajaran yang untuk organisasi Sabda dan organisasi Anda kemungkinan. AI integration. Mereka pakai itu dengan 2 arti. Dalam segala tugas mereka tanya, bagaimana AI menolong untuk programming, codex. Bagaimana AI menolong untuk bikin dan mengatur untuk marketing. AI menolong untuk semua aspek daripada organisasi mereka. Mereka AI driven, AI empowered, integrated. Mereka punya AI everywhere dalam organisasinya. Dan ini tambahan karena 2013 tidak ada AI, tetapi mereka adaptasi sampai mereka bisa dibilang satu AI integrated. Semua yang bisa oleh AI itu akan mendampingi dan menolong untuk tujuan yang lebih atas dan lebih tinggi, desain untuk sebumi. Tapi mereka juga punya pikiran AI dalam segala produknya. Berarti kami sekarang daripada Canva dulu bisa bikin gambar. Sekarang AI bisa tulis. AI, template AI. Sampai AI sudah terintegrasi di dalam setiap tahap daripada produk mereka. And so pelayanan Anda, apakah ada AI dan di mana? Dan mereka punya satu sifat untuk scaling. Scaling berarti rapid iteration, rapid growth, bisa tumbuh. And so itu seperti di dalam Alkitab. 1 melawan 1, 2 bisa melawan 10, dan 3 bisa lawan 100. Ada scaling bukan? 1, 1 lagi. Dan sekarang 5 terlalu sibuk dengan rapat dan untuk mentangani 3 lagi, tidak bisa. And mereka juga percaya konflik itu baik. Untuk kadang-kadang harus bertengkar, harus debate, tension and inovasi. Tanpa ada tension, tak bisa inovasi. Inovasi itu untuk mengubah sesuatu kepada sesuatu yang beda, untuk mikir dengan cara yang beda. Dan itu bagian dari filosofat. Apakah dalam pelayanan Anda ada konflik yang sehat dan yang memungkinkan mikir dengan cara yang baru, hal yang baru, dan atas segalanya mereka people first. Mereka tidak punya SDM, orang yang nama kepala SDM. Tapi itu Chief People Officer. Mereka tidak mikir manusia ada satu sumber daya untuk dieksploitasi, tapi bagaimana ada tujuan bersama yang lebih tinggi daripada ego untuk bukan mikir eksploitasi karyawan, tapi kerja bersama dalam segalanya. Ini daripada visi mereka dan pelaksanaannya. Dalam detailnya, dan saya tidak akan terlalu banyak detailnya, tetapi mereka akan empower. Mereka memungkinkan setiap orang dalam organisasi punya decision making, idea making, mereka bisa terlibat dalam segalanya. Kreativitas itu untuk semuanya dan oleh semuanya. Apakah mungkin dalam organisasi Anda orang yang paling kecil punya ternyata nanti ide yang paling hebat
dan kreativitas bisa muncul dari situ. Ini visinya, ini yang memungkinkan Canva AI terjadi. And product led, mereka ingin produk jadi orang jatuh cinta dengan produknya. Kalau produk itu baik, seperti warung dekat rumah saya, semua bilang enak sekali, ajak temannya. Sampai tidak ada tempat untuk teman daripada teman-temannya. Tapi organic growth berarti orang yang mencinta, mensuka dan memakai produk. Seperti tadi Bu Yulia bilang, mengapa sukanya? Wah, alasannya. Tapi lebih dari itu mengajak. Mereka mau jadi satu force for good. Mereka mau impact, dampak yang positif. And untuk jadi manusia yang bagus. Dan Yang itu baik. yang baik. Dan itu terintegrasi di dalam organisasinya. Egalitarian. Tidak ada yang lebih tinggi atau yang no. Semua punya cara dan akses yang sama. Dan hal yang rumit, jujur, desain bisa rumit minta ampun. Tetapi mereka memungkinkan klik, klik, klik dengan cara yang hampir siapapun bisa memakai dan desain. Canva website yang akan lihat bersama dan hasil daripada teman-teman yang bukan ahli desain, wow. And mereka akan pursue excellence. Sabda sudah untuk ulang tahun bersama bergumulan seperti apa excellence. AI for God, pusat center for excellence. And growth and sustainability. Ini akan slide terakhir tentang siapakah mereka, tetapi saya mikir itu penting untuk mengerti cara kerjanya. Design anything. Apapun bisa design daripada social media yang paling gampang sampai yang professional, kompleks, yang rumit, dan untuk tingkat paling tinggi. Mereka memungkinkan untuk Anda kerjakan hanya yang goal kecil, tapi besar untuk pertumbuhan inovasi. Mereka percaya dalam kolaborasi. Apa yang dikerjakan itu sesuatu yang bisa dalam teamwork, bisa di-share. Mereka tak hanya open communication, tetapi tanggung jawab yang di-share bersama. And paling penting dalam operasi, apa yang dilakukan itu untuk baik, untuk kebaikan. Kebaikan manusia, kebaikan yang lain, untuk hal yang rumit jadi sederhana, untuk goals bisa big and crazy, tetapi dengan excellence, dengan cara yang lain, Canva ada satu positive social impact, collaborative, innovative culture. Tapi untuk saya, mengapa saya mau kami waktu untuk bersama lihat siapa Canva? Karena ternyata how to bukan hanya teknologinya dan tekniknya dan caranya, tapi how to itu struktur organisasi, cara kerja bersama. Dan Canva itu satu platform untuk 3-4 orang bisa kerja bersama. Ya, Tapi betul. sudah tak belum punya budaya untuk kerja bersama. Nah, itu bisa dipakai untuk baik. Apakah pelayanan Anda, pertanyaan pertama, pakai AI, Canva AI untuk positive ministry impact. Dan lebih daripada itu, seperti apa budaya pelayanan Anda? Kolaborasi, inovasi, siap untuk AI? Kalau tidak, maaf, semua cara yang akan Anda belajar, semua fungsi dan feature, hanya membesarkan ego. iya, dan mungkin hasil yang simsalabim, tapi apakah visi Anda baris bawah itu untuk empowering Indonesia for God's purposes? Kalau tidak, maaf, semua ini, maaf, bukan sia-sia, tetapi dangkal bandingkan dengan bagaimana pakai semua ini untuk pelayanan. Ya, betul Pak Silakan. Max. Kita Sabda mengajarkan Canva AI atau AI How, macam-macam tools yang dipakai untuk AI, yang berintegrasi dengan AI, supaya kita bisa melayani lebih baik, kita bisa melayani lebih efisien, dan kita bisa lebih produktif lagi, ya. Jadi itu. Ini teman-teman yang ada di rumah, terima kasih untuk semua sharingnya. Bagaimana saudara sudah memakai Canva untuk pelayanan dan juga yang belum. Hari ini harus mulai berpikir bagaimana ini dipakai untuk pelayanan ya. Dan ada yang menanyakan tentang apakah harus yang berbayar atau tidak. Berbayar atau tidak di sini tidak harus.
Jadi Bapak Ibu pakai yang free saja. Kami juga banyak di sini kita pakai free. Tapi kalau ada fitur-fitur yang khusus yang Bapak Ibu perlukan, nah dan banyak memakainya, Bapak Ibu bisa pakai yang premium, gitu ya. Yeah. So, itu bagian pertama tentang who. And kami sekarang akan kepada what. Dan setelah itu akan lihat satu persatu berapa banyak contoh dan features. But dilanjut? Ya, silakan Pak. Oke, kalau itu saya untuk 40 titik kami akan punya satu video. Kalau saya share dengan benar, ready, set, sudah? Ya, oke. Ya. Kita lihat ya. Apapun, bisa bikin poster, bisa bikin brochure. Presentasi? No problem. Suka PowerPoints? Brochure, poster, semua bersama. Di-edit. Pertolongan, ada AI di dalamnya. Chat. Contoh, secepat itu Canva di dalam seperti Gemini dan ChatGPT bisa apapun yang imajinasi Anda suka. Untuk imajinasi era ini Canva. Okay, so apa Canva AI? Ya, kami bisa lihat bersama beberapa. So ini bagian tentang what. Well, bagaimana mengkuasai Canva AI dan Magic Studio? And Magic Studio ada tempat untuk hampir semua AI di dalam Canva. And untuk mikirkan tentang tentang pelayanan yang akan lebih baik. Masa lalu semua desain itu tertutup. Hanya untuk dapat gambar harus bayar mahal untuk dapat. Ya, sekarang masa kini mereka pakai satu ekosistem yang daripada assets, berarti semua gambar, semua images, sampai cara untuk simpan data. Mereka pakai Canva Design Model yang terlapis. Semua ini open system. Berarti bisa di-share, bisa dipakai bersama, dan itu sangat luar biasa. Cara kerja tak hanya perusahaan, tetapi model dan hasil yang ada secara teknologi. Ecosystem termasuk templates yang bagus. So, Canva AI, why? Menghilangkan hambatan teknis. How? Menggunakan Canva Design Model. Apanya? Well, Magic Studio. Dan itu yang kami sini untuk belajar lebih banyak tentang Magic Studio. Ya, AI Simsalabim. Well, siapa? Ini oleh Canva Research Group yang kerja bersama dengan OpenAI dan Google Cloud. Salah satu alasan Canva bisa hebat, belakangan itu punya jembatan API kerjasama dengan OpenAI dan AI yang lain yang memotorkan itu, dan semua bisa disimpan di Google Cloud. Di mana, well, jelas di dalam editor daripada Canva, kami lihat bersama berapa fun yang Anda bisa, termasuk ada cara untuk pasang aplikasi kecil tambahan di situ. Dan sekarang, well, saat ini. Okay, so apa jantung inovasi? Ada 3 pilar dalam Magic Studio. Yang pertama itu creating. Ide atau teks bisa visual. Dan sekarang bisa visual communication. Bisa menolong untuk tulisan yang lebih tepat atau presentasi. Dan semua itu dihitung dalam titik, bukan dalam jam-jam atau hari-hari. Seperti kebiasaan sebelumnya. Ya, and pengeditan yang cerdas. Nah, biasa orang mikir edit. Ada teks, saya kasih ke seperti Bu Yul yang pintar edit. Tapi gambar, bagaimana edit gambar? Bagaimana untuk text visual and mengedit smart editing? And transformasi bisa dari scaling. Saya sekarang untuk YouTube punya landscape, tapi saya perlu portrait. Bagaimana atau saya perlu square untuk TikTok? Semua transformasi daripada images and antara Jadi jenis-jenis. semua platform bisa dipakai ya Pak. Membuat satu tapi bisa dipakai untuk semua Ya, platform. zaman dulu Sabda omong tentang Ya. code. Create once, distribute everywhere. Nah, di dalamnya ada berapa banyak? Ada Magic Design. And daripada itu, Magic Media. So itu bisa tak hanya gambar, tetapi bisa 3D, bisa clip video, bisa audio. Ada juga Magic Write. Ngomong langsung. Sudah.
Ya, dia ngomong langsung saat itu. And jelas magic writing yang bisa dalam 100 bahasa. Termasuk nada suara and bisa tak hanya Ya, teks tapi termasuk audio. bahasa Indonesia ya Pak ya. Ya. Dan ada lebih banyak lagi untuk mengedit. Wow, bisa magic grab. Ada foto tapi saya hanya mau orangnya. Bisa misalkan subjek dari latar belakang. Eraser. Well, saya bisa Ganti menghapus baju. atau ganti baju. Expand itu sangat baik, tapi mereka pakai AI untuk saya punya foto dan dibikin lebih lebar. Dan itu bikin style yang miripnya di samping, kiri, dan kanan. Dan so, foto lebih luas. Saya bisa juga untuk tambah teks and bikin efek-efek kepada font and banyak lagi. Kalau saya mau untuk scaling assets, skalibitas kayak saya bahasa Indonesia. Yeah. Stabilitas. Okay, so bisa magic switch. Saya mau ubah format daripada poster kepada banner atau saya mau kepada Instagram Reel. Saya punya dokumen ringkasan berdasar itu bisa mengambil semua teks dalam poster itu menolong saya untuk bikin satu pengumuman kecil. Langsung tanpa saya harus coba untuk mengketik ulang, bikin kalimat-kalimat, dan ternyata saya poster ini di dalam bahasa Indonesia dan English sekaligus. Itu bisa dua-duanya terjemahkan. And untuk menganimasikan kalau saya mau daripada audio, gerak. gambar gerak, tapi juga untuk musik yang sesuai dengan gerakannya. Semua yang hidup di TikTok sudah mengerti apa arti magic anime. Tak hidup tanpa itu. Ya, and salah satu cara kerja ini itu nama lapisan. Mereka punya kemampuan untuk setiap lapisan di AI kan. So, dalam lapisan, saya bisa mengeluarkan orangnya daripada background, latar belakang, and saya bisa teks dipisahkan, sekarang font diganti, orang masih sama. Sekarang saya akan subjek saya ganti pakaian dari orang tapi latar belakang. Sekarang saya pindah semua kepada yang lain. And so itu bisa daripada typography, itu cara font untuk punya satu kemampuan untuk secara kreatif control semuanya. Dan di akhir saya bisa gambar yang statis, file mati, atau dibikin yang gerak juga. Otomatisasi logika dan analisa kerja ini sesuatu yang sangat baik. Itu bisa data dianalisakan dan memberi laporan berdasar itu. Atau baliknya saya punya nomor itu bisa bikin graf untuk saya. Dan ini daripada insights, data apa sampai tampilkan data dengan baik-baik. And itu bisa juga menjembatani AI dengan kualitas pelayanan. Mengapa ini penting untuk institusi Anda? Well, lebih cepat response, tidak perlu minggu-minggu, bulan-bulan untuk terjadi. Itu punya aksesibilitas informasi, and untuk saya yang kanan itu paling hebat. Mereka punya nama branding kit. Apa branding kit? Harusnya hampir semua organisasi, lebih lagi organisasi besar, punya logonya, font, warna. Dan so kalau saya pakai ini, jelas ini bukan Aqua. Aqua itu biru dengan font. So mereka akan sadar kenapa ini punya branding. Dan dengan branding kit saya bisa bilang tulis di dalam, langsung itu pakai style saya, langsung itu akan pakai header warna-warni. And so branding kit daripada gambar sampai poster, and branding kits itu sesuatu yang luar biasa kalau di institusi. Terutama Pak, kalau orang yang dulu bikin sudah nggak bekerja di situ, padahal logonya masih dipakai terus. Nah, ini bisa sangat menolong sekali untuk orang yang mengerjakan sesudahnya, tetap akan memakai konsistensi branding yang sudah ada. Ya, bandingkan saya tahu beberapa situs daripada Sabda, antara halaman warnanya, kalau lihat semuanya jelas ada mungkin 5 orang yang lain yang kerja itu dalam berapa banyak tahun dan setiap kali beda-beda. Dan sekarang tambah satu gambar tidak ikut branding. But what's called consistency antara merek dan pesan, ini sesuatu yang punya khususnya. Saya bisa text and then apply
branding kit kepada itu. Matrix untuk solusi pelayanan, diagnostik, feature AI. Kalau hanya mau satu panduan layanan atau seperti itu, pakai design dan Magic Write. Hasilnya, draft presentasi, infografis, instruksi lengkap dalam waktu cepat. Mau materi yang edukasi yang di dalam satu format, saya bisa Magic Switch. Berarti saya akan terjemahan and membuat lebih tepat. So, dokumentasi tak hanya multi bahasa tetapi mengubah letakkan visual daripada yang aslinya. Sangat berguna untuk sekolah minggu, Pak. Oh, sangat berguna untuk apapun, siapapun. And dokumentasi foto lapangan memiliki proporsi. So, sekarang saya bisa expand, grab. Saya perlu yang lebar untuk satu tempat. Dan saya perlu yang tinggi. Semua ini. And then, akan ada banner. And berdasar AI. Ambil, expand, ubah nama resize. Semua itu bisa. Ya. Implementasi nyata di lapangan dan kami akan lihat daripada laporan dan proposal, pengumuman yang cepat, atau satu social media campaign yang bisa terintegrasi dengan style yang sama untuk semuanya. Jadi ada konsistensi ya. And sebagai satu catatan, Canva punya policy untuk AI-nya yang bagus dan punya satu perlindungan untuk data pribadi. Tadi saya sudah omong tentang management brand kits, bisa. And itu unik untuk Anda dan tidak bisa dicuri atau dipinjam oleh orang lain. Berarti aman. And ada workflows, bisa bikin mengoptimisasikan workflows. Now, Canva tidak semua ini adalah gratis, tapi bagian besar bisa dapat gratis, tapi terbatasi dengan kuantitas. Kalau Canva Pro and Teams, itu jauh lebih banyak. Nah, ini yang kabar baik. Untuk non-profit, kalau itu non-profit besar yang terdaftar dengan baik, ada cara untuk dapat itu gratis untuk non-profit. Sangat berarti bagus kalau Anda satu institusi pendidikan dan itu terverifikasi, bisa dapat Canva gratis untuk seluruh organisasi itu di dalam nama email itu. And so ini sesuatu yang kalau mau kontak dan bisa kasih informasi. So ada cara untuk sinode, bisa pakai sinode Canva untuk STT atau sekolah atau sabda pun bisa dan sudah. Okay? Now, memasuki era design char, liquid design, itu punya semua styling untuk itu. Canva AI tools, pertanyaan dasar. Bagaimana dengan pelayanan Kristen? Apakah yang bisa dilakukan, pikirkan dengan Canva AI? Well, kami akan 3-4 slide lagi pindah, tapi jangan mikir Canva hanya untuk kerja sekolah atau yang lain-lain, tapi untuk pelayanan Kristen itu akan jadi target dan topik yang sebentar lagi. Prinsip Kristiani dalam adopsi AI. Bisa, ini daripada berapa banyak, ini just satu satu mind map dengan cepat. Ya, dasar teologis untuk pemakaian. Okay. Implementasi dari grafis dan khotbah dan slide dan presentasi, media sosial untuk pengumuman, untuk bulletin gereja, management brand gereja, untuk semua actually warta tidak setiap kali punya warna-warni yang beda, materi sekolah minggu dan pendidikan. Lebih daripada itu, ini beberapa infografis, saya tidak akan pakai waktu untuk itu, tetapi infografis akan ditaruh di dalam chat dan Anda bisa mengambil. Ini infografis yang oleh Notebook LM, berarti tidak sempurna, tapi dari sini itu sudah omong, Magic Design. Ada contoh Magic Write seperti apa, Magic Media, Magic Layers, Magic Grab, ambil dan menghapus belakangnya. And bagaimana mengadaptasi konten bolak-balik seperti Magic Switch. Jadwal minggu ini paling bawah kanan, sekarang langsung ada versi digital, ada versi English, ada versi Indonesia, and ini bisa dipakai dengan cara yang bagus sekali. Satu, infografis lagi, persiapan materi untuk cerita Alkitab. Magic Write, ada draft pelajaran, ada untuk slide presentasi, dan satu animasi kecil untuk anak mulai nikmati. Sekolah minggu senang sekali, Pak. Ya, dengan slide ini pun, bagaimana bisa Magic Morph sekarang ada daripada mana
and awan yang hujan, atau saya bikin ilustrasi yang unik, atau know. lapisan untuk bisa ceritakan tentang Nu, seperti minggu yang lalu. Ya, okay. And sekarang saya ingat ini yang what do you call it, yang infografis terakhir. Magic Studio, keajaiban AI untuk sekolah minggu yang ceria. Persiapan materi dan cerita Alkitab. Wah, bisa. Untuk aktivitas visual, sangat bisa. Dan ada di belakang, di paling bawah, satu table. Magic Media, Magic Write, Magic Design, sangat akan menolong untuk menghasilkan gambar, video pendek, teks cerita, pertanyaan, diskusi, aktivitas, atau even untuk just template yang siap untuk dipakai. Semua ini bisa sangat memberkati gereja dan pelayanan Anda. Ya. Ini bagianku. Kalau saya ingat, Ya, ini teman-teman semua sudah menanyakan tentang materi. Ya, nanti materi akan dibagikan di akhir presentasi ya. Oke, Di tadi live itu chat. just dengan cepat. Sekarang featuresnya. Kalau mulai ada seperti ini, nanti ada dan tahu apa yang you mau. Tampilan berapa banyak bisa kerja dengan images, dengan videos, dengan apa yang you mau. 60 plus cara untuk memakai Canva AI. Bisa dari dalam project, kalau sudah ada project, ada AI voice, magic media, charts, videos, semua jenis bahan-bahan, and lebih. Saya akan satu persatu, saya hanya bilang, kalau you dengan imajinasi bisa mikirkan images, graphics, videos, itu bisa. Dan kalau mau menciptakan ini untuk create, saya tulis. Dan itu akan mulai, saya bisa mengubah styles, bentuk, dan semuanya. Dan mungkin paling penting, seperti saya bilang tadi, ada tambahan aplikasi. Berarti seperti plugins. Dan semua ini menolong Anda untuk bisa punya extras Canva plus aplikasi kecil yang kerja di dalam dan berarti untuk ciptakan AI, untuk buku anak, kalau mau untuk suarakan, ada banyak itu. So, Magic Studio, berapa banyak-banyak, and kami akan... Perlu ini apa namanya, perlu workshop untuk 1 hari atau 2 hari nih Pak. Betul, itu alasan saya hampir selesai. So, daripada Magic Layers and Media and Switch, semua features ini, ya, kami tahu tentang itu, tapi kami akan lihat cara kerjanya. Bisa menciptakan dari nol, kirinya akan jadi dengan Magic Studio ke kanan, edit transformasi ajaib, hasil-hasil yang wow. So, kami sudah lihat itu tadi, magicnya tidak hanya di dalam semua fungsinya, tidak hanya dalam organisasi, tapi sekarang itu di dalam tangan Anda. Apakah akan atau tidak akan bisa memakai dengan baik? Pernah nggak sih ngerasa punya banyak banget ide keren buat pelayanan, tapi pas mau dieksekusi jadi desain, rasanya kok susah banget? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas gimana AI dari Canva bisa jadi asisten kreatif baru yang super canggih buat Anda. Dan ini tuh bukan lagi soal masa depan, tapi alat praktis yang udah siap Anda pakai hari ini juga. Oke, siap ya. Pertama, kita bahas dulu masalah desain yang kayaknya, akrab banget ya buat kita semua di pelayanan. Terus, saya bakal kenalin Anda sama asisten baru yang canggih ini. Kita juga bakal jelajahi kotak ajaib namanya Magic Studio, lihat contoh-contoh nyata gimana pakainya, dan yang terakhir, kita diskusiin gimana kita bisa pakai alat ini dengan bijak. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Mari kita jujur-jujuran dulu ya. Sering banget kan ada tantangan besar kalau udah ngomongin desain buat pelayanan. Visi kita besar, tapi sumber dayanya terbatas. Anda pasti punya pesan yang kuat banget buat disampaikan kan? Tapi pernah nggak sih ngerasa pesan penting itu seolah-olah kejebak di balik desain yang ya seadanya? Di kepala visinya udah keren banget, tapi pas jadi gambar atau video kok hasilnya nggak sesuai harapan. Nah ini dia nih, kesenjangan yang mau kita coba atasi. Ini nih, masalah-masalah klasiknya. Waktu yang mepet banget ya kan? Anggaran yang ya pas-pasan, atau bahkan nggak ada sama sekali. Atau mungkin di tim kita nggak ada yang punya latar belakang desain profesional. Semua ini nyata banget dan bisa jadi penghambat. Tapi, gimana kalau saya bilang, ada asisten super canggih yang bisa bantu kita semua? Dan inilah dia jawabannya. Perkenalkan, asisten AI baru Anda, yang ternyata udah ada di dalam Canva. Namanya Magic Studio. Dan yang paling keren apa?
Ini tuh bukan aplikasi baru yang ribet yang harus dipelajari dari nol. Enggak. Semua keajaiban ini tuh udah ada di dalam Canva yang mungkin ya udah kita pakai sehari-hari. Praktis banget kan? Oke, kita bedah cepet ya. Apa sih ini? Ini tuh alat AI buat bikin gambar, video, teks, macam-macam. Buat siapa? Buat kita semua, apalagi yang bukan desainer. Kenapa? Biar hemat waktu, hasilnya lebih oke, dan nggak perlu kursus berbulan-bulan. Dan yang paling penting, gimana caranya? Gampang banget, tinggal ketik perintah aja. Intinya, canggih tapi super gampang. Oke, sekarang yuk kita buka kotak perkakas ajaib ini. Kita intip satu persatu apa aja sih isinya. Siap-siap takjub ya sama fitur-fitur di dalam Magic Studio ini. Coba deh lihat ini, keren banget. Di kiri itu Magic Media. Anda tinggal ketik aja, misalnya gambar Bahtera Nuh di tengah badai dengan gaya karton anak-anak. Dan boom, gambarnya jadi. Terus di kanan ada Magic Write. Butuh caption buat Instagram tentang acara gereja? Minta aja, langsung dibikinin. Bener-bener dari ide langsung jadi karya, cuma dalam hitungan detik. Lupain deh software-software yang bikin pusing. Dengan Magic Edit, Anda bisa ganti warna bunga di fast foto. Pakai Magic Eraser, ada orang lewat di belakang pas foto bareng, hapus aja, beres. Magic Grab, ini gila sih, bisa geser-geser orang di dalam foto. Dan Magic Expand, buat foto yang kepotong, tinggal ditarik aja, langsung jadi luas. Ini benar-benar jadi solusi buat nyempurnain foto-foto pelayanan kita. Nah, ini nih yang namanya efisiensi level dewa. Bayangin ya, Anda bikin satu desain poster acara. Terus, klik, pakai Magic Switch, desain itu langsung jadi ukuran buat Instagram Story, buat slide proyektor, bahkan bisa langsung diterjemahin ke bahasa Inggris misalnya. Kebayang nggak sih hemat waktunya kayak gimana? Luar biasa. Oke, pernah nggak sih kesel gambar hasil AI itu kayak gambar mati, nggak bisa diapa-apain, elemennya nggak bisa digeser-geser. Nah, Canva punya solusinya. Ini fitur yang bener-bener game changer. Caranya gila banget. Anda tinggal upload gambar JPG biasa, gambar apa aja, terus si AI ini dengan pinter misahin gambar itu jadi layer-layer terpisah. Tiba-tiba teksnya bisa diedit, orangnya bisa digeser, latar belakangnya bisa diganti. Artinya apa? Semua gambar sekarang bisa jadi template. Udah nggak ada lagi tuh era desain yang kaku dan kekunci. Oke, cukup teorinya. Keren-keren banget kan fiturnya? Sekarang pertanyaannya, gimana cara pakainya buat kerjaan pelayanan kita sehari-hari? Yuk kita lihat contoh praktisnya. Nah, coba lihat perbandingan ini. Di kiri, cara lama. Pusing, nyari foto stok berjam-jam, nulis caption, ngubah ukuran manual satu-satu, stres banget. Di kanan, cara AI. Santai, beberapa menit aja, hasilnya, wow, profesional. Tujuannya apa? Supaya waktu kita lebih banyak buat ngelayanin orang, bukan buat berantem sama software. Contoh lain nih, bikin grafis buat seri khotbah. Gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, suruh Magic Media, bikinin gambar gulungan kuno di atas meja kayu, cahayanya yang dramatis ya. Jadi deh. Kedua, tinggal tambahin teks judulnya. Ketiga, pakai Magic Switch, klik. Langsung jadi versi buat slide, buat medsos, buat warta. Semuanya konsisten dan keren, cuma dalam beberapa menit. Ini juga penting banget. Foto-foto pelayanan itu kan otentik, tapi kadang nggak sempurna ya kan? Nah, pakai alat-alat ini kita bisa benerin. Misalnya, pas acara komunitas, ada mobil parkir ngeganggu di belakang, Magic Eraser solusinya. Foto baptisan, kepotong. Magic Expand bisa benerin. Mau nambahin teks di foto tim penyambut tapi posisinya mepet, pakai Magic Grab buat geser orangnya dikit. Jadi, momen-momen berharga itu bisa kita poles jadi lebih sempurna. Oke, kita udah lihat kekuatannya yang luar biasa. Terus, gimana nih kita sebagai orang-orang di pelayanan bisa memakai alat ini dengan bijak dan efektif? Nah, ini dia nih. Mungkin ini bagian terbaik dari semuanya, terutama buat gereja dan organisasi nirlaba. Tahu nggak? Anda bisa dapetin semua fitur premium Canva ini secara gratis. Saya ulangi ya, GRATIS. Cukup daftar lewat program Canva for Non-Profits, verifikasi status organisasi Anda, dan semua kekuatan ini jadi milik Anda. Luar biasa kan? Saya suka banget kutipan ini. Filosofi di balik semua alat ini tuh jelas banget. AI itu harusnya jadi pemantik kreativitas, bukan malah bikin kita berhenti berkarya. Jadi AI ini asisten kita, partner kita, tapi kreator utamanya ya tetap kita. Jadi kesimpulannya apa? Gunakan AI ini sebagai alat. Alat buat apa? Buat memperkuat pesan kita, buat menghemat waktu kita yang super berharga, dan buat memberdayakan semua orang di tim kita. Bahkan yang merasa nggak bisa desain, supaya bisa berkarya dengan lebih percaya diri.
Nah, setelah lihat semua ini, dari Magic Media sampai Magic Layers, sekarang giliran Anda. Pertanyaannya bukan fitur mana yang keren, tapi fitur mana yang paling bikin Anda semangat buat dicoba pertama kali di pelayanan. Nggak usah semuanya langsung, coba pilih satu aja. Mungkin Magic Eraser atau Magic Switch? Coba deh minggu ini. Selamat mencoba dan selamat berkarya. Ya, Bapak Ibu, thank you banyak Pak Max untuk penjelasannya banyak. Tadi ada peserta yang mengusulkan ini perlu workshop yang lebih panjang. Betul, sangat-sangat betul. Tapi Itu cuma gila untuk 1 jam, satu ini setengah untuk mau itu. melihat, untuk mengenal dulu ya wawasannya. Tapi sekarang kita akan melihat contoh-contohnya. Tapi Bapak Ibu tidak akan punya waktu untuk workshop benar-benar Nggak mungkin. hands on. Nanti mungkin suatu ketika kalau Sabda punya waktu gitu ya, kita mengadakan Tapi workshop dari khusus YouTube untuk- bisa dapat dan seterusnya. ya, tapi di YouTube banyak. Langsung Oke. ke teman. Nah, sekarang kami akan memperkenalkan Bang Abed yang akan men-sharingkan dia adalah Canva Ambassador yang akan men-sharingkan ke kita. Halo Bang Abed, sudah siap? Halo, sudah siap, Bu? Halo, Sudah siap. oke. Bang Abed bisa deskripsi pendek saja siapa kamu supaya teman-teman tahu? Oke, baik. Ya, Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir untuk mengikuti acara AI How ini. Perkenalkan, nama aku Albert Darmawan, biasa dipanggil Mang Abed, karena aku asal dari Bandung dan di Bandung tuh kalau akrab itu biasanya dipanggilnya tuh Emang, gitu. Dan aku di tahun 2026 ini sudah keterima sebagai Canvasador, gitu. bagus. Ya, Oke, selamat Kamu- mengambasadorkan. Ya. silakan. Lihat. Baik, saya izin untuk sekalian share screen ya. Ya, Oke, di sini sudah terlihat untuk share Ya. screen-nya? Sudah ya. sudah. Oke, masih preview. Ya, baik. Sebelumnya aku mau tanya dulu dari Bapak Ibu semua di sini yang sudah pakai Canva siapa aja ya? Mungkin boleh ketik satu di kolom chat yang sudah pernah pakai. Wah, ternyata banyak ya. Banyak. Banyak sekali. Oke, mantap. Iya. Baik, terima kasih juga buat Pak Max tadi penjabaran soal Canva-nya. Wah, sangat-sangat detail ya. Kayaknya Pak Max boleh apply juga untuk jadi Canvasador, Pak. Ya, tapi dia nggak bisa gambar kok. Itu alasan ada Canva. Silakan, terus. Baik. Terima kasih juga yang ternyata di sini untuk yang sudah hadir, sudah tahulah soal Canva tuh seperti apa dan sudah banyak juga yang menggunakan. Nah, di sini aku akan menjelaskan untuk bagaimana sih cara bikin cerita Alkitab menggunakan Canva AI. Nah, karena memang di Sabda ini tujuannya adalah kita menggunakan AI untuk pelayanan, kenapa enggak nih ada ada aplikasi yang sejuta umat tadi yang Ibu bilang dan kata Pak Max itu 250 juta ya, betul Pak. Jadi aplikasi yang sudah banyak orang pakai ini tuh apakah bisa kita gunakan untuk pelayanan? Tentu aja bisa. Dan tentunya dengan bantuan Canva AI ini pelayanan kita jadi lebih maksimal. Nah, untuk si Canva ini kebetulan bisa juga digunakan untuk yang akun free nih, untuk Canva AI-nya ya. Nah, setelah itu aku akan coba tunjukkan dulu. Nah, progres dari aku membuat sebuah cerita Alkitab ya. Jadi di sini aku menggunakan tools lain yang umumnya adalah ChatGPT dan aku pakai ChatGPT. Pertama yang aku kerjakan adalah meminta dulu ChatGPT untuk membantu saya. Sebenarnya aku di sini tuh pakai ChatGPT tuh kayak cerita atau kayak curhat. Nah, pertama aku mau bikin buku cerita ini tema Alkitab bla bla bla. Lalu aku dapat beberapa peran. Nah, si AI ini tuh aku pengen buat sebagai asisten. Nah, di sini dia munculin ada 5 asisten dan aku pilih beberapa. Nah, lanjut aku di sini pilih nomor 2 dan nomor 3. Karena dari penjelasan yang sebelumnya, di sini tuh aku butuh seorang story architect dan
Children Bible Writer karena memang topiknya adalah aku mau bikin buku cerita anak Alkitab. Nah, lalu setelah itu ChatGPT akan membuatkan struktur langsung. Nah, di sini aku play dulu sambil aku cerita. Dia membuatkan berbagai macam rekomendasi seperti apa yang harus dikerjakan dan di sini dia cukup panjang. Lalu setelah itu aku minta untuk bisa lebih spesifik lagi. Nah, di sini setelah itu aku meminta bahwa aku mau buatin prompt-nya itu ilustrasi cerita dengan stylenya watercolor. Lalu lanjut lagi, aku minta tambahin lagi. Dia bakalan terus menggenerate atau menghasilkan prompt untuk sebuah kebutuhan cerita Alkitab. Nah, pokoknya kalau aku sih setelah muncul generate hasilnya, aku nggak langsung pakai itu, tapi aku minta dispesifikkan lagi. Jadi aku baca dulu, ternyata masih ada yang kurang nih. Nah, di situ aku akan tambahkan lagi perintah, tambahkan lagi perintah. Jadi buat teman-teman di sini, menurut aku sih ketika pakai ChatGPT, kita anggaplah kita ini memang nggak tahu banyak hal dan apa yang mau kita tanyakan, tanyain aja. Gitu. Lalu next lagi, tambahkan source juga karena aku butuh itu. Lalu tambahin lagi dan setelah sumber ayatnya ada semua dan memang sudah sesuai kebutuhan ya, mulai dari gambar, terus narasi situasinya seperti apa dan sumber Alkitabnya ada. Nah, lalu aku cek lagi dan di sini GPT membuatkan 12 scene. Jadi scene 1 sampai scene 12. Di sini aku udah buat udah kasih screenshotnya dan setelah itu kita lanjut ke Canva AI. Nah, di Canva AI, tadi aku baca chat juga ya, dan aku udah bantu jawab juga. Ada yang nanya, ini tuh pakainya Canva yang premium atau yang gratis? Nah, kebetulan kalau misalkan, ini tampilan yang Canva premium ya. Canva premium itu dia nggak akan ada mahkota di sebelah kanan atas ini. Nah, kalau Canva free, eh, kayak gimana? Bisa dipakai atau enggak? Oh ya, sebelum itu aku mau kasih tau dulu. Ketika kita buka Canva AI, di sini tuh ada template, ada templatenya. Jadi kalau teman-teman ada yang butuh mau belajar, kita mau belajar soal Canva AI, Canva sudah menyediakan untuk template yang bisa dites supaya teman-teman juga, oh ternyata Canva AI bisa bikin ini loh. Nah di situ ada Canva Code. Kalau Canva Code ini tuh bisa bikin aplikasi interaktif untuk misalkan aplikasi edukasi seperti games untuk anak, games untuk misalkan matematika, mata pelajaran itu bisa banget. Lalu ada juga desain, video, image, write, kode, dan image lagi. Nah, untuk Canva free bisa atau enggak? Bisa jawabannya teman-teman. Di sini aku klik Canva AI dan di sini fiturnya sama seperti yang Pro. Dan di sini masih ada mahkota berarti tandanya akun ini adalah free. Hanya untuk yang video klip memang khusus untuk akun yang premium aja. Tapi untuk penggunaan desain, image, dokumen, dan code, Canva AI free tetap masih bisa. Gitu. Kita next dulu. Nah, ini aku kasih spill sedikit hasil generate dari Canva yang free. Yang atas ini aku pakai style ilustrasi, yang di bawah ini aku pakai stylenya cinematic concept. Dan ini semua hanya dengan prompt sederhana. Ini aku bikinnya seorang anak sedang berlari di hutan yang indah dengan bunga-bunga. Munculnya seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut. Untuk setting dari si Canva-nya ketika akan membuat Canva image itu ketika kita masuk di halaman yang aku kembali dulu. Di halaman depan sini setelah klik Canva AI, pilihnya yang image. Karena kita ingin tujuannya membuat gambar. Setelah image, di sini kita harus setting juga seperti apa nih untuk stylenya. Nah, stylenya sudah disediakan oleh Canva sekian banyak. Ini cukup banyak sih. Nah, dari konsep prompt yang aku bikin itu kan aku mintanya watercolor ya. Nah, watercolor ini tuh cocoknya dengan apa? Nah, buat aku mungkin watercolor ini tuh lebih ke ilustrasi nih. Akhirnya aku pilihnya yang illustration. Lalu lanjut lagi. Setelah pilih style, kita juga bisa pilih rasionya. Nah, rasionya cukup banyak.
Buat yang mau style ukuran aspek ratio di Reels atau 9:16 ini ada. Untuk yang 1:1 ada juga. 4:3 untuk presentasi misalkan ditampilkan di InFocus bisa juga. Atau misalkan mau tampilannya tuh setahu aku ya kalau 2:1 tuh kayak banner ukuran eh, Facebook ya kalau nggak salah, banner Facebook atau banner YouTube ini ukurannya 2:1 juga ada. Jadi teman-teman bisa pilih aspek rasio sesuai dengan kebutuhan. Kalau aku di sini pilihnya yang 1:1. Nah, aku lanjut. Di sini aku masukkan nih dari prompt yang udah aku dapat dari scene 1 sampai scene 12 tuh aku masukkan. Dan setiap generate dia akan memberikan 4 sampel. Jadi ada 4 hasil kerja AI-nya. Kita pilih mana yang paling sesuai menurut kita. Lalu ada next lagi, semuanya aku tinggal copy paste aja sesuai dengan settingan yang tadi, illustration dan 1:1. Di sini ada beberapa, aku cepat aja. Lalu, nah di sini aku setelah terakhir semua udah dapat, aku masukkan ke Canva dan disusun. Di sini aku ada hasilnya. Teman-teman kalau mau scan boleh, nanti aku sekalian tunjukin juga hasilnya di sini. Aku coba lanjut dulu, nanti untuk filenya nanti aku akan bagikan juga supaya teman-teman bisa pelajari lagi ya. Aku cek dulu. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya mulai dari gambar ilustrasinya, terus untuk teksnya. Sebetulnya ini untuk teks tulisan bawahnya aku udah perbaiki lagi karena hasil dari Canva AI-nya ada tulisan-tulisan yang mungkin dari kode dari hasil generate-nya itu dianggapnya itu adalah sebuah gambar, jadi bentuk atau struktur tulisannya itu tidak sempurna. Nah, di sini aku perbaiki juga dimodifikasi lagi supaya lebih sempurna untuk hasil gambarnya. Lalu aku next lagi. Nah, ini cerita yang di halaman keduanya. Halaman ketiga, terus halaman keempat. Ini semuanya aku coba ambil yang stylenya watercolor yang mirip dengan apa yang udah aku bayangkan. Nah, next lagi. Dan di sini aku yang suka dari Canva itu yaitu dia kalau misalkan kita bikin generate dia nggak cuma bikinin satu, karena kan kalau satu doang tuh kayak aduh ini udah sesuai nggak ya. Nah, Canva tuh sekaligus ngasihnya 4 opsi, jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang diinginkan teman-teman. Nah, di sini sampai murid-murid melihat kuburan itu kosong, terus selanjut lagi dan sampai akhirnya ya udah Yesus bangkit, Yesus hidup dan selalu mengasihi kita. Di sini aku ngambilnya temanya tuh Paskah karena sebentar lagi kita akan menyambut Paskah dan ini hasil dari generate dari Canva AI-nya. Nah, jadi segitu teman-teman, aku cukup singkat untuk menyampaikan. Kalau misalkan teman-teman ada eh, pertanyaan boleh mungkin bagaimana Ibu? Iya, Apakah oke, thank you banyak Abed. ya. Teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan tulis itu di live chat. Nanti Mang Abed akan melihat pertanyaan-pertanyaan saudara dan akan dijawab di live chat ya. Karena ini masih ada beberapa user case yang lain, jadi nanti kami tunggu kalau misalnya masih ada waktu, nanti kita akan undang lagi Mang Abed untuk bisa menjawab secara lisan gitu ya, secara Baik, Bu. langsung. Khususnya pertanyaan yang Mang Abed anggap penting gitu ya. Jadi Baik, nanti baik. tolong dilihat nanti kalau ada 5 pertanyaan pilih satu aja yang paling penting kalau nanti ada waktu. Kalau Baik, enggak baik. langsung aja silakan jawab di live chat. Oke, sekarang user case 2. Bapak Ibu kan Lepaskan share dulu. Thank you. ya. Sudah, Okay. silakan. Ya, Canva juga sangat bagus sekali bikin games, terutama games Alkitab. Nah, ini adalah salah satu contoh dari user case untuk bikin game. Oke, silakan Pak Max. Okay, untuk game, Anda bisa design tak hanya visuals and templates, tapi di bagian bawah ada nama code. And so kalau Canva AI bisa bikin quiz, bisa bikin code, and code itu menghasilkan game seperti ini. Dan saya tidak punya waktu untuk detail-detail, tetapi dengan prompt yang ada di bagian kiri,
itu menghasilkan satu game trivia Alkitab, bisa siapa raja pertama, and hanya untuk bisa bilang berapa luar biasa tadi daripada bikin buku, daripada bikin graphics, and nanti kalau ada waktu setelah ini kami akan bisa lihat detailnya. Tapi seperti Abed bilang, itu sangat baik kadang-kadang untuk kerja di chat GPT untuk bikin satu prompt Teks, dan ya. taruh itu di dalam Canva. Dan saya itu sering nama agency kerja satu AI, and satu AI lagi. And so Canva sangat mampu untuk terima hasil daripada AI yang lain. Dan khususnya kami bikin Canva prompt di dalam chat GPT untuk satu Bible quiz trivia game dan hasilnya seperti Anda lihat. Ini luar biasa nih Pak. Bukan programmer tapi bisa bikin Ya, coding. and so prompt itu sendiri kami tanya, jadikan diri sebagai satu programmer, dan itu lakukan, dan bikin satu file untuk Bible quiz game. Dan so formatnya single file, seluruh code digabung dalam satu wadah, and then teknologi pakai HTML5, and semua ini itu ChatGPT yang menolong untuk lakukan, and UI UX yang adalah interface, bagaimana lakukan itu dengan baik, ada untuk CSS yang style sheets, and then prompt breakdown. Hold on. Okay. And bagaimana untuk promptnya? Okay. Tema dan warna. And struktur daripada code. Jadi yang bagus deskripsi promptnya jelas ya Pak ya. Ya, and so semua ini dihasilkan dan dikasih kepada yang Canva AI, and Canva AI yang bikin preview yang bisa publish itu. So cukup daripada saya jamin itu akan lanjut kepada yang case ketiga. Oke, saya akan memberikan user case di mana Canva, Canva please. AI juga digunakan dalam pelayanan Sabda ya. Mungkin bisa menjadi ide bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini saya dari tim steering committee, kami mempunyai program yang bernama Sabda Daily. Nah, Sabda Daily ini sendiri adalah informasi harian pelayanan Sabda yang kami berikan setiap hari, kami posting di media sosial ya, berisi informasi berita harian, program-program terkini untuk menolong pengguna Sabda mendapatkan akses, untuk kita bisa engagement dengan Sabda-Sabda, dan ini menjadi satu bentuk relasi dengan mitra atau pendukung Sabda, dan juga sekaligus ini juga bisa menolong untuk memberikan pokok-pokok doa pelayanan Sabda di slide selanjutnya ya. Jadi untuk Canva AI Sabda Daily ini nanti Sabda Daily-nya sendiri bisa didapat di sabda.info/sabda-daily. Nah, ketika menggunakan Canva untuk Sabda Daily ini sama tadi seperti yang disampaikan oleh Mang Abed ya, itu harus sudah ada teks juga. Kami sudah punya draft, ini saya pakai contoh Kamis tanggal 12 Maret yang lalu ya. Lalu setelah itu dari prompt ini ya, dari teks ini dibuatkan promptnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah tadi halaman depan sudah disampaikan Mang Abed juga dengan Pak Max ya, jadi di depan itu sudah ada tulisan Canva AI ya. Lalu nanti di bawah, di bagian bawah itu ada pilihan ya. Ketika menuliskan, sebelum menuliskan promptnya ada pilihan untuk memilih image, karena ini akan dibuat dalam bentuk image dengan rasionya 3:4. Ini karena akan diposting di media sosial ya. Lalu setelah itu promptnya dimasukkan, lalu tinggal klik enter aja. Itu jadi fitur-fitur yang ada ya dalam layar atau Canva AI itu sendiri. Nah, berikutnya nanti akan muncul hasilnya ya. Berdasarkan prompt tadi, saya akan mendapatkan hasil pilihan-pilihan ya, desain-desain apa saja yang bisa digunakan untuk bisa menggunakan atau memakai Sabda Daily ya. Dan saya tinggal pilih aja mana yang mau saya pakai. Lalu saya pilih satu ya. Saya pilih satu di bagian next ya. Saya pilih satu yang mau saya gunakan. Lalu karena ini akan saya pakai untuk Instagram, jadi saya pilih ada fitur create an Instagram post. Jadi bukan poster ya. Jadi create an Instagram post. Lalu dia akan masuk ke dalam layar berisi, saya bisa bercakap-cakap dengan Canva AI tersebut ya. Nah, dia akan memberikan hasilnya ya. Ini di sini Bapak Ibu Saudara sekalian ada hasil. Nah, di bawah itu ada pilihan-pilihan. Saya mau minta apa lagi dari Canva AI ini? Prompt-promptnya, jadi saya nggak perlu ketik prompt, saya tinggal klik aja more design, apply brand kit, atau make the colors more, dan sebagainya. Atau saya bisa langsung ketik prompt lagi aja, karena saya masih ingin mendapatkan hal lain. Akhirnya saya bincang-bincang di sini ya, karena prinsipnya AI kan conversational ya. Nah, di Canva AI juga seperti itu. Next.
Ya, ini saya ngobrol-ngobrol, saya minta ya, setelah dapat ini ya, Instagram, lalu saya mau dong yang diberi nuansa biru dengan bahasa Indonesia, karena sebelumnya saya dapatnya bahasa Inggris gitu ya. Lalu dijawab, tentu saya bisa membuatkan, lalu diberikan desainnya. Ini dalam bahasa Indonesia dan pilihan-pilihan yang lain lagi dalam nuansa warna biru. Lalu setelah itu saya pilih satu yang mau saya gunakan ya, template yang mau saya gunakan untuk Sabda Daily tersebut, slide selanjutnya. Begitu saya klik itu ya, langsung akan mendapatkan ya, masuk ke dalam halaman baru. Nah, di situ saya diminta untuk bisa langsung menggunakan Canva Editor. Jadi dari Sabda Canva AI berpindah kepada Canva Editor seperti biasa kalau kita biasa menggunakan desain ya. Dari situ ya, karena ini hasil Canva bukan sesuatu AI ya, bukan sesuatu yang bisa langsung jadi gitu ya. Jadi harus saya olah begitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetapi di dalam di dalam Canva Editor sendiri itu sudah dilengkapi juga ya. Canva AI-nya juga masih ikut di sana. Jadi saya juga masih bisa bertanya dengan menggunakan X Canva di sini ya. Di situ akan langsung nanti muncul semacam kotak untuk saya membuat prompt ya. Tapi di situ saya tinggal minta aja, saya mau minta suggest improvement ya. Lalu saya minta improvement apa yang bisa saya lakukan dari sini. Lalu Canva akan memberikan informasi. Lalu nanti di bagian bawah, kamu mau nggak mendapatkan hasil dari improvement yang saya sarankan ini, lalu dia akan berikan gambar-gambar dan sebagainya. Nah, dari sini saya bisa mulai untuk melakukan editing ya, sesuai dengan improve atau saran dari Canva AI itu sendiri ya. Dan hasilnya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, hasilnya adalah ini. Saya sudah berikan hasilnya karena butuh cepat ya. Itu saya akan edit lagi bersama dengan, bukan saya sendiri yang mengedit sebenarnya ya, ada teman-teman juga di tim SAR yang akan menolong untuk melakukan pengeditan, menambahkan foto ya, bisa insert media juga ya, bisa lakukan fitur-fitur dengan tadi yang sudah disampaikan Pak Max ya, maupun Mang Abed. Nah, kenapa saya memberikan Canva AI Sabda Daily ini? Karena ya ini bisa menjadi ide dalam pelayanan gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bisa menjadi warta jemaat ya, bisa menjadi pelatihan dasar penggunaan Canva AI di gereja untuk generasi digital. Saya saja bisa Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi nih generasi digital ya, diarahkan. Ini bagaimana nih dipakai untuk pelayanan, bisa menjadi konten carousel untuk Instagram atau media sosial gereja, bisa menjadi bahan presentasi dalam persekutuan, bisa menjadi materi visual untuk kelompok kecil, dan menjadi bahan refleksi Alkitab, dan masih banyak lagi ya, dengan hanya memanfaatkan satu bagian kecil ini saja. Jadi bagi saya ini satu kemajuan kalau misalnya kita bisa manfaatkan lebih ya, daripada hanya sekedar membuat poster dan sebagainya. Itu demikian dari saya, Pak Max dan Ibu Yulia. Ya, dan saya lihat itu bisa beberapa bentuk, dan kalau mau yang luas, yang kecil, kalau mau ada untuk teman-teman yang tidak suka warna hijau atau suka warna biru, dan itu bisa versi untuk teenagers, karena maaf, tadi membosankan. Nah, untuk yang lebih muda, itu juga bisa. Ya, Ya, jadi benar-benar batasnya itu imajinasi kita ya Pak ya. dulu batasan itu waktu kita dan tenaga kita Nah, yang ditantang adalah apakah kamu punya imajinasi, kreasi yang kita hasilkan itu berdasarkan seberapa kreatif imajinasi kita. berarti ini betul design, Ya. empower design Oh, untuk alatnya siapa? ada. Kalau saya nggak punya imajinasi ya pasti hasilnya jelek. Tapi kalau saya punya imajinasi yang kreatif, Canva bisa menolong. Jadi Ya. ada kerjasama antara AI dan kita, Bapak Ibu. Tidak cuma AI aja, bukan magic box ya, Pak Max. Tapi kita harus ikut mikir, kita harus ikut memilih, kita harus ikut memberi saran gitu. Nah, sekarang kami lihat satu contoh yang lain. Tidak Ya. hanya untuk bikin yang daily atau yang gambar, tapi gimana kalau saya bisa bikin sesuatu yang lebih besar? Oh, silakan. Oh, ini orang kecil, bukan lebih besar. Tapi ternyata orang kecil bisa bikin hasil yang besar. Oke, Silakan. silakan Pak Hadi dan Ana. Oke, baik. Perkenalkan, kami dari tim Sabda Labs. Saya Anastasia dan di sebelah saya ada Pak Hadi. Di sini kami akan menunjukkan, sharingkan terkait UI UX sebuah website dengan menggunakan Canva. UI UX itu apa? Ada yang belum tahu. UI? User interface atau user experience, yaitu orang. Iya, betul. Oh, berarti harus ada pengalaman yang baik. Lanjut. User. Oke, silakan Pak Adi. Anas. Ana. Terus. Di sini, jadi selain Canva AI ini juga bisa menggunakan, misal Bapak Ibu Saudara ingin membuat sebuah desain, sebuah website, sebuah gereja sebelum dikembangkan oleh tim IT, kita bisa merancang terlebih dahulu tampilannya mau seperti apa gitu. Nah,
ataupun memperbarui sebuah UI UX dalam sebuah situs. Nah, ini sebagai contoh yaitu memberikan ide pembaruan UI UX sebuah situs dengan menggunakan Canva AI. Nah, awalnya saya menggunakan AI browser seperti Comet untuk menjelaskan dan merangkum, mereview sebuah situs terlebih dahulu, setelah menganalisis bagaimana UI UX-nya sebelum kita menggunakan Canva AI gitu. Nah, selain menggunakan Comet, Bapak Ibu Saudara juga bisa menggunakan seperti ChatGPT biasa ataupun AI yang lainnya. Nah, sebagai contoh ini di sana ada situs alkitab.co gitu. Saya ingin memberikan pembaruan UI UX yang lebih segar gitu, tampilan yang baru gitu. Nah, saya menggunakan Comet untuk menganalisis dulu, mereview, memberikan masukan terkait UI UX-nya dan menjelaskan terkait situs alkitab.co ini sebelum Wah, working Comet. Comet, kalau saya ingat itu bulan yang lalu. AI browser. Itu AI browser, berarti you pakai browser yang pintar untuk menolong analisa situs, dan hasil itu Canva akan kerjakan. So AI menolong AI untuk AI bisa mengerjakan kerjaanmu. You lakukan apa? Jadi penonton yang baik atau? Nah, lanjut. ya, dan menggunakan Comet bisa menjelaskan secara singkat terkait UI UX-nya yang didapat dalam halaman homepage di alkitab.co ini. Jadi semacam untuk menolong kita membuat prompt nanti di Canva AI. Nah, ini merupakan hasilnya yang diperoleh, kemudian saya lakukan untuk masukkan di Canva AI. Ini bagian yang vote, jadi AI Canva bagian yang vote gitu. Nah, setelah itu, setelah masukkan prompt, ini saya contohnya adalah membuatkan UI UX situs. Saya meminta Canva AI untuk alkitab.co, halaman beranda dengan warna yang modern, dengan menggunakan gradasi warna light blue, dan juga menjelaskan situs tersebut isinya apa saja. Oke, akan dikerjakan. Ini juga saya melakukan percakapan dengan Canva AI ini untuk agar bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Nah, ini salah satu versi yang diperoleh di Canva AI untuk situs alkitab.co. Di sini background saya juga bukan programmer, tapi saya bisa untuk merancang UI UX sebuah situs. Nah, kemudian saya menginginkan bahwa untuk ilustrasinya yang awalnya tadi ada seperti orang, nah ini diganti dengan Alkitab terbuka dan Canva AI akan membuatkannya dengan ilustrasinya menjadi ganti. Kemudian juga saya memberikan usulan lain untuk bagaimana bisa tampil tidak hanya warna ini. Untuk usulan yang sebelumnya yaitu membuatkan versi dark mode dengan aksen gold gitu. Nah, melalui Canva AI ini bisa juga memberikan usulan yang lain dengan sesuai yang kita harapkan gitu. Untuk yang versi dark mode dan gold di Canva AI langsung disesuaikan dengan versi yang kita inginkan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Hadi. Ya, oke. Saya akan mempresentasikan satu penggunaan Canva AI yaitu code. Studi kasusnya adalah untuk merefactoring situs pusat pemuritan. Kalau tadi Anas itu menjelaskan untuk mock-up aja, tapi belum implementasi. Kalau yang ini kita sudah implementasikan dan sudah bisa diakses oleh publik. Awalnya kita mempunyai situs yang lama, yaitu dari Google Sites, ini situs transformasi. Dan nantinya situs transformasi ini akan direfactoring hingga menjadi satu situs yang nanti bisa diakses di situs johan.sabda.org. Ini pakai nama Johan karena pemiliknya adalah Pak Johan gitu. Jadi ini akan menjadi situs yang sudah direfactoring, yang terbarui, dan ini menggunakan Canva AI. Langkah pertama sebenarnya mirip seperti dengan Anas tadi, yaitu menganalisa situs yang lama, yaitu situs transformasi yang ada di Sites Google tadi, yaitu menggunakan AI browser, sama juga menggunakan Comet atau sejenisnya gitu. Lalu kita meminta AI browser untuk membuatkan prompt, dan ini yang akan dipakai untuk di-generate di Canva AI. Ini contoh-contoh prompt yang saya pakai untuk mengenerate prompt yang akan dipakai di Canva AI ini dengan AI browser. Contohnya pertama untuk menganalisis situsnya. Kalau sudah menganalisis situsnya, saya ingin supaya situs ini bisa diakses dengan cepat dan jelas. Lalu meminta juga untuk membuat prompt untuk dipakai di Canva AI. Paling tidak garis besarnya seperti ini gitu. Jadi caranya gimana memasukkan sama di menu code di Canva AI. Lalu prompt yang sudah dihasilkan dari AI browser tadi saya masukkan. Ini contohnya untuk desain awal, tujuannya untuk homepage. Sederhananya Canva AI menghasilkan seperti ini gitu. Situs dasarnya yang
situs dasar umum belum spesifik, memberikan beberapa ini halaman homepage, halaman beberapa section, ini halaman atas, tengah, dan di bawah, dan mereka usulkan. Tapi saya kurang puas dengan hasil mockup ini. Saya ingin lebih spesifik lagi. Maka saya memberikan template yang dengan detailnya. Ini yaitu terkait dengan aspek-aspek yang dijelaskan terkait dengan struktur, menu, layout, warna, UI, UX supaya cocok. Dan itu saya juga minta supaya bikin prompt. Dan dihasilkan beberapa prompt yaitu untuk memodifikasi secara detail ya terkait dengan tujuan situsnya, terkait dengan navigasi, struktur, layout, tipografi, UI, UX, dan branding. Maka dihasilkan satu prompt yang nanti ini akan dipakai di Canva AI. Nah, ini hasilnya ketika saya melakukan perubahan yang kedua kali dengan memasukkan prompt secara detail, maka akan Canva AI memberikan hasil yang berbeda dari layout yang pertamanya. Untuk melihatnya, kita bisa show code hasilnya dan akan ditampilkan. Canva AI menggunakan Tailwind, tapi saya ingin mengubah, saya tidak ingin pakai Tailwind CSS, tapi saya pakai Bootstrap, maka saya akan meminta untuk menggunakan framework pakai Bootstrap 5. Maka Canva AI akan mengubah code-nya menggunakan Bootstrap 5, bukan lagi Tailwind. Dan ini hasilnya yang nantinya ini nanti bisa dipakai untuk template situs. Nah, ini contohnya saya hanya mengubah sedikit karena ada beberapa menu yang tidak sesuai. Saya request lagi kepada Canva AI untuk memodifikasinya supaya mirip di version 2 dan Canva AI memberikan hasilnya. Nah, ini contoh hasil implementasinya sudah bisa diakses di johan.sabda.org di halaman depannya dengan beberapa kategori yang bisa diakses di halaman homepage. Karena saya memang fokus untuk halaman homepage gitu. Jadi saya memintanya untuk itu saja. Tapi saya bisa mengimplementasikannya di halaman lain. Ini contoh halaman detail yang bisa diaplikasikan ketika saya sudah mendapatkan styling yang sudah di-generate oleh AI. Nah, secara umum proses pembuatannya ini. Jadi pertama menganalisis situsnya dari sumbernya seperti apa, dan ini menggunakan e-browser, lalu meminta mengenerate prompt menggunakan e-browser juga, lalu promptnya dimasukkan ke Canva AI, maka akan mendapatkan layout dan code-nya akan di-generate lagi. Kalau tidak sesuai ya nanti diulang lagi, akan diskusi lagi, akan chatting lagi dengan Canva AI hingga sesuai dengan keinginan, lalu implementasi dengan project website. Ini bisa di CMS, bisa framework, atau sesuai custom atau keinginan diri sendiri. Lalu testing dan penyesuaian dan bisa di-deploy dan dipublish di situs yang kita harapkan. Oke, terima kasih. Itu yang bisa kita lakukan untuk Canva Code. Wow, berarti bisa daripada orang yang sudah pengalaman dengan coding itu sangat menolong tahu semua details kepada orang yang masih pemula dan belum pernah. Slide go. Ya, oke. So, terima kasih. Itu ini ternyata desain itu bisa dalam gambar, tapi bisa dalam bisa dalam situs, situs. itu bisa dalam halaman depan atau dalam seluruh struktur, layout and templates and graphics, semua ini ada visual communication. Dan ternyata Canva adalah ahli untuk menolong orang untuk komunikasi. Ya. Komunikasi secara visual. Tujuan dari desain tidak hanya untuk seni dan estetik, tapi untuk menyampaikan Ya. sesuatu. Dan situs tidak hanya untuk wow, bagus, tetapi untuk seperti Johan, itu jadi satu pusat pemuridan dengan ratusan dan actually lebih banyak lagi bahan, atau itu jadi seperti alkitab.co, Dan itu tadi ya, tempat Pak. informasi. Kuncinya, you harus tahu apa yang you mau. Kita yang mau itu iklan yang lama ya. Ya, sekarang kita akan masuk user case untuk sosial media. Oke, silakan teman-teman dari sosial media. Berarti ini untuk orang yang lebih muda ya. Pasti yang speaker bukan akan Setua saya. Iya. Oke, silakan. Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara sekalian. Perkenalkan saya Yula, saya tim dari Sabda Engagement. Di sini saya akan mempresentasikan terkait manfaat Canva AI untuk pelayanan di media sosial. Jadi media sosial itu sendiri merupakan platform komunikasi digital yang di sini tentunya Bapak Ibu saudara sekalian sudah tidak asing lagi, baik itu Bapak Ibu mungkin menggunakan Instagram, TikTok, Facebook, YouTube maupun Twitter dan lain sebagainya gitu. Di situ kita
banyak manfaatnya gitu. Kita bisa mendapatkan informasi, kita bisa berinteraksi, maupun kita bisa melakukan pemasaran atau branding, dan kita bisa membangun jaringan yang lebih luas lagi. Nah, ini merupakan beberapa fitur yang tadi mungkin sudah dijelaskan untuk Canva AI. Dan dengan adanya Canva AI ini kita juga dapat membuat konten itu lebih cepat lagi, memudahkan dalam penemuan ide juga, mempermudah dalam proses desain, dan menghemat waktu, memastikan konsisten di berbagai jenis konten. Nah, ini dia contoh penggunaan Canva AI untuk pelayanan di Sabda di bagian media sosial. Ini ada namanya media sosial Bank AI. Jadi bank.ai.sabda itu ada di Instagram, ada di TikTok, dan ada di YouTube. Nah, jadi Bank AI ini merupakan konten-konten yang dibuat di media sosial Bank AI ini merupakan hasil generate dari AI. Nah, sebagian besar itu di-generate menggunakan Canva AI. Nah, Bapak Ibu bisa cek untuk media sosialnya di setiap konten. Di setiap konten itu akan ada, di slide terakhir itu akan ada keterangan tools apa ya saja yang digunakan untuk mengenerate konten tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa kunjungi situs center.sabda.org /bank-ai atau situs ai.sabda.org -bank.ai /bank.ai seperti itu. Selanjutnya, untuk cara penggunaannya, Bapak Ibu bisa buka aplikasi Canva, kemudian Bapak Ibu masuk ke beranda, pilih AI Canva. Nah, setelah itu akan masuk tampilan seperti ini. Bapak Ibu Saudara diminta untuk memasukkan prompt yang diinginkan. Nah, prompt ini akan mempengaruhi hasil dari generate Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, seperti Bapak Ibu menggunakan ChatGPT, nah itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa gunakan tips and trick berikut ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa siapkan dulu tujuannya, terus formatnya, konten, dan ketentuannya. Nah, tips yang pertama, tujuan yang dimaksud ini itu menjelaskan apa ya sebenarnya ingin kita buat gitu. Kita harus jelas dulu tujuannya, apakah mungkin kita akan membuat desain quotes inspiratif untuk Instagram, membuat desain flyer ibadah untuk media sosial, atau buat konten carousel edukasi terkait Paskah yang sejati. Itu untuk contoh untuk tujuannya. Setelah tujuan, tentukan juga untuk formatnya. Format ini bagian yang menjelaskan gimana nanti bentuk outputnya gitu. Misal, ukuran atau rasio desainnya nanti mau berapa, gaya visualnya mau seperti apa, warnanya mau dominan warna apa, atau jumlah setnya berapa. Nah, itu disesuaikan, itu masuk ke format. Setelah tujuan, format tentukan juga untuk kontennya. Kontennya di sini merupakan isi utama, jadi nanti akan dimasukkan ke dalam desainnya. Misal di desainnya nanti aku mau saya mau masukkan judulnya apa, isi teksnya apa, atau mau memberikan poin-poin. Nah, di situ dimasukkan juga ke prompt-nya. Seperti itu. Setelah konten, selanjutnya adalah ketentuan. Ketentuan di sini ini bagian yang isinya itu aturan tambahan, bisa digunakan atau enggak. Nah, itu bisa ini sebenarnya aturan tambahan atau batasan-batasan khusus yang kita berikan. Seperti itu. Misal, jangan gunakan terlalu banyak elemen dekoratif. Pastikan desainnya terlihat clean atau profesional, dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh prompt lengkapnya, yaitu tujuan berwarna biru, format berwarna ungu, konten hijau, dan ketentuan berwarna orange. Nah, yang pertama, buatkan desain quote Alkitab bertema Paskah yang inspiratif dan menyentuh hati. Ini untuk tujuannya. Postingan Instagram 4:5. Gaya desainnya mau yang minimal, elegan, rohani, seperti itu. Untuk warna dominannya mau yang putih, emas, dan sebagainya. Nah, untuk sendiri, isi teksnya, saya ingin Paskah harapan baru. Terus saya masukkan juga untuk ayat utamanya, saya ambil dari Yohanes 11 ayat 25. Nah, untuk ketentuan tambahannya, saya meminta untuk menggunakan tipografi yang lebih elegan dan mudah dibaca dengan penekanan visual pada ayat-ayat Alkitab. Nah, setelah itu, Bapak Ibu masukkan prompt-nya, Bapak Ibu sesuaikan juga untuk fungsi output bentuknya, kemudian Bapak Ibu besaran atau proses. Nah, setelah diproses, Bapak Ibu akan tunggu beberapa saat, nanti akan muncul beberapa template. Nah, Bapak Ibu bisa pilih template yang sesuai. Jadi sesuai apa yang diinginkan Bapak Ibu sekalian. Di sini saya memilih template yang paling kanan. Ya, di paling kanan ini, tapi mungkin jika Bapak Ibu tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena di sini Bapak Ibu juga tetap bisa mengeditnya. Jadi misal, tulisannya terlalu kecil, mungkin tulisannya tidak terlalu jelas, ingin menambahkan header footer, itu sangat bisa. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Julia sebelumnya, AI itu bukan magic box, jadi kita tetap harus mengeditnya, kita harus tetap mengeceknya apakah sudah sesuai, atau yang lainnya mungkin ada tipe dan sebagainya. Nah, ini merupakan hasil ketika sudah saya sesuaikan dengan editing Canva. Nah, caranya nanti Bapak Ibu di bagian kanan atas itu ada tombol editing Canva. Jadi Bapak Ibu gunakan editor Canva ini sesuai seperti biasa Bapak Ibu mengedit di Canva seperti itu. Jadi bisa diedit.
Setelah itu, kesimpulannya Canva AI ini membantu pelayanan dalam membuat konten dengan pastinya lebih mudah, lebih efisien juga. Tentunya untuk membantu pelayan-pelayan Tuhan juga untuk menghasilkan desain-desain yang berkualitas juga untuk mendukung penyebaran pesan-pesan rohani, memperkuat kehadiran pelayan di media sosial, juga mempercepat proses pembuatan konten juga dengan bantuan AI. Nah, selain itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk PPT yang saya presentasikan kali ini itu juga merupakan generate dari Canva AI. Nah, dengan caranya hampir sama Bapak Ibu masuk ke beranda, pilih bagian AI Canva, masukkan prompt yang sebelumnya, tujuan, format konten, dan ketentuannya. Setelah itu Bapak Ibu proses, nanti akan muncul seperti ini, akan ada draft text. Nah, draft text ini Bapak Ibu bisa sesuaikan, jadi Bapak Ibu bisa edit. Nah, di bagian sini itu Bapak Ibu bisa, itu merupakan isi dari per slide-nya. Jadi Bapak Ibu bisa edit, jika Bapak Ibu tidak sesuai, Bapak Ibu bisa pilih tombol atau icon, ada icon pensil, nah itu Bapak Ibu bisa edit saudara, Bapak Ibu saudara bisa edit, atau Bapak Ibu kalau mungkin slide-nya terlalu banyak juga bisa hapus, atau mungkin mau tambahkan slide, Bapak Ibu bisa klik tombol tanda plus tambah halaman, seperti itu. Jika dimungkinkan, kemungkinan sudah cocok, sudah oke, sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu bisa klik buat desain. Setelah itu Bapak Ibu akan tunggu beberapa saat dan akan muncul beberapa template. Nah, Bapak Ibu bisa pilih template yang sesuai dan Bapak Ibu juga bisa edit template tersebut. Perbagian slide-nya langsung di sini, atau Bapak Ibu bisa pilih icon atau tombol di bagian kanan atas gunakan editor Canva seperti yang sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wah, Pak Max bisa ngomong secepat Yola ya. Lama, tetapi tidak ada yang akan mengerti. Terima Thank you kasih. banyak, Yola. Ya. Ya, Bapak Ibu nanti akan dapat melihat lagi videonya ya kalau nanti sudah kami Dan pasang pakai itu dengan kecepatan dengan separuh atau kecepatan yang 50 separuh. Nah, thank you. And luar biasa, generasi muda dak hanya bisa berbicara secepat itu, bisa mengerti secepat itu, dan bisa kerja dengan AI lebih Secepat cepat itu. lagi. Dan hasilnya bagus Oke, sekali. sekarang kita akan nomor itu nih Pak, harus cepat nih Pak Pio. Ya, dan maaf kami pasti akan overtime sedikit, tetapi yang berikut dan ini kasus yang terakhir akan bagus sekali. Ya, So, oke, silakan. bukan karena yang cakapnya, tetapi karena isinya. Silakan. Ya, Pio dan Pak Yudi. Oke, perkenalkan kami dari tim Sabda Academy Resources yang berurusan dengan konten, dokumentasi, dan pengembangan bahan-bahan Sabda. Nah, hari ini kita akan berbagi pemanfaatan Canva AI dalam beberapa proyek atau pengerjaan tugas kami. Nah, tentunya dalam pelayanan anak sekolah minggu, gambar itu menjadi aspek yang cukup berpengaruh. Bagaimana kita mengilustrasikan sebuah cerita, itu akan menjadi interaksi yang memancing perhatian dari anak-anak itu sendiri. Ada banyak sekali style yang bisa kita gunakan dalam Canva. Nah, kira-kira prosesnya akan mengulang seperti yang tadi Mang Abed lakukan. Nah, ini proses yang bisa Bapak Ibu Saudara bisa lakukan. Setelah membuat Canva, kemudian kita cari Magic Media, kemudian kita cari image generator, kita masukkan prompt kita, kemudian kita generate. Nah, hasilnya bisa kita gunakan. Nah, biasanya Canva itu akan memberikan beberapa opsi gambar yang kita bisa pilih karena setiap opsi ini mempunyai detail masing-masing. Sebenarnya di Canva itu sudah ada stok atau ilustrasi, baik itu vektor maupun gambar yang bisa kita gunakan. Nah, tapi kalau kita ada kebutuhan tersendiri, kita bisa melakukan generating. Nah, ini kira-kira beberapa style yang bisa Bapak Ibu Saudara ulik untuk Canva. Ada papercut, ada watercolor, color pencil, dan lainnya yang bisa membantu dalam membuat ilustrasi gambar yang kita butuhkan. Nah, ini contoh beberapa gambar dari Canva. Kalaupun dirasa masih kurang tidak sesuai atau ada detail-detail yang belum ditonjolkan, nah bisa gunakan Canva image generator lain menggunakan Gemini atau menggunakan GPT. Nah, untuk case saya membuat traktat sabda. Jadi di sini ada beberapa traktat itu adalah buku panduan kecil yang digunakan untuk anak-anak. Nah, biasanya di sini menekankan tentang doktrin-doktrin dalam bahasa yang sederhana dan ringkas. Kira-kira 1 sampai 16 halaman. Nah, kemudian di sini ini salah satu traktat sabda mati dalam Yesus Kristus. Naskah digunakan naskah yang ada di sini hasil generate oleh GPT. Kemudian ilustrasinya masih menggunakan Illustrator. Kemudian layouting kita pakai Canva. Nah, layouting untuk menyusun gambar, untuk menyusun teks. Nah, ini ada naskah traktat Hatiku Rumah Kristus versi anak. Naskah masih sama menggunakan GPT, kemudian ilustrasi.
ada perubahan. Kalau sebelumnya kita gunakan Illustrator, nah di proyek yang ini kita gunakan GPT untuk generate ilustrasi dalam traktat ini, layout dengan Canva. Dan ini beberapa contoh yang lainnya. Nah, ini yang sedang dikerjakan. Naskah menggunakan GPT dan Gemini, kemudian ilustrasi menggunakan GPT, layout di Canva. Nah, use case-nya bukan hanya perihal tentang create gambar, kadang beberapa hasil generate gambar Canva atau GPT atau Gemini itu masih ada yang harus kita perbaiki. Nah, contohnya di sini ada detail, karena di buku ilustrasi itu ada penting untuk menjaga konsistensi karakter, baik tokoh 1, tokoh 2, tokoh 3. Di sini ada masalah tentang tokoh anaknya, bayi Yesus. Nah, di sini gambar di cover itu yang ini, yang di bawah, tapi hasil generate GPT selanjutnya itu berubah. Nah, saya gunakan beberapa fitur Canva yang ada magic layer, background remove, kemudian magic expand, dan magic eraser untuk memanipulasi atau mengedit gambar yang sudah di-generate. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi saya melakukan penggantian ilustrasi gambar bayi Yesus dan penambahan satu tokoh lagi, Yusuf. Karena di sini Yusuf di hasil generate yang pertama itu belum ada, hanya diwakili oleh 3 gembala saja. Nah, selain itu Canva juga memiliki beberapa fitur lain yang cukup menolong. Nah, ini kartu tokoh ya. Fitur ini lebih ke penekanan bagaimana kita melakukan sekali input data dalam sekali klik. Jadi contohnya kalau kita bikin kartu nama atau kita bikin undangan dan lain-lainnya, nah itu kan kita masukkan nama tamu dan nama lainnya itu dengan sekali klik. Nah, di Canva kita juga bisa lakukan hal itu dengan bug create. Jadi kita pertama buat untuk halaman proyeknya, jadi kita susun fotonya di mana, kemudian informasi-informasinya, peletakannya di mana, dan font yang digunakan. Habis itu kita lakukan connecting antara data dengan ilustrasi. Nah, ini yang terbaru bisa connect Google Spreadsheet. Nah, kalau waktu saya kerjakan dulu itu masih menggunakan Excel dan masih menggunakan CSV. Jadi input data dan pengaturannya masih manual. Nah, sekarang sudah bisa dengan spreadsheet. Jadi koneksi ini cukup membantu untuk input banyak data untuk di-generate di satu ilustrasi. Nah, selanjutnya oleh Mas Yudo. Iya, jadi kalau tadi Bang Pio menceritakan tentang bagaimana membuat traktat gitu ya. Kalau saya lebih banyak berkaitan dengan brosur gitu. Jadi mendukung untuk MLC ya, untuk kelas-kelas yang diadakan oleh Sabda. Tapi di sini saya menggunakan 3 bagian dari Magic AI yang punya Canva untuk menolong membuat beberapa hal, karena biasanya draft yang saya terima itu belum ada hook-nya atau hook yang sementara dan sebagainya. Jadi dalam menggunakan AI Canva ini sangat menolong untuk membuat beberapa hal berikut. Yang pertama ada Magic Write, itu menolong untuk membuat atau mengenhance gitu ya caption yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua Magic Design untuk mendapatkan inspirasi atau membuat preliminary design gitu dari draft yang sudah saya dapatkan. Yang terakhir adalah Magic Image. Ini juga cukup penting, tadi sudah disampaikan oleh Mang Abed juga dan juga Pio. Jadi Magic Image ini saya menolong untuk membuat custom illustration gitu ya, yang sesuai dengan look dan feel dari desain brosur yang saya gunakan. Berikutnya saya akan menunjukkan bentuk Magic Write. Tadi saya mulai dari bagian awal ya, dari home-nya. Klik aja Canva AI, kemudian klik untuk Magic Write. Jadi itu ada beberapa pilihan, Bapak Ibu. Jadi saya di sini gunakan untuk membuat caption gitu ya, atau hook gitu. Jadi di brosur itu di bagian bawahnya untuk menjelaskan tentang isi dari webinarnya atau apa yang bisa didapatkan dari webinar tersebut gitu ya. Jadi di sini masukkan saja prompt-nya, berisi judul webinarnya apa, targetnya siapa, tujuan webinarnya apa, dan juga ketentuan kalimatnya. Jadi termasuk juga dengan panjang pendeknya kalimat, misalnya 1-2 kalimat, kemudian juga bisa pakai jenis kalimatnya. Saya pakai jenis kalimatnya itu persuasif ya, karena kita untuk mengundang orang untuk mengikuti webinar ini. Nah, di sini ketika diklik gitu ya, Canva memberikan sebuah docs gitu ya. Dia memberikan hasil dari generatingnya dia. Kalau sudah mendekati caption yang kita butuhkan, bisa blok paragrafnya kemudian copy paste di template brosur. Karena di konteks saya sudah punya template-nya gitu ya, cuman belum tahu isinya apa gitu. Kemudian kalau mau bikin lebih banyak lagi atau kurang puas gitu ya, bisa klik use Canva Editor.
nanti akan masuk ke Canva Docs gitu ya, itu kayak kita menulis gitu ya. Kemudian nanti bisa membuat hook yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu-menu yang bisa Bapak Ibu lihat di insert yang kecil tuh ya. Ada magic writing, ada design, ada scrollable design, heading dan sebagainya. Jadi itu adalah fitur-fitur yang terdapat di dalam Canva Docs dan itu sangat menolong kita untuk membuat tulisan-tulisan gitu yang bisa kita masuk dalam desain. Berikutnya ini adalah Magic Design. Ini Magic Design saya gunakan untuk membuat flyer. Jadi ini membuat inspirasi gitu ya, desain inspirasi untuk brosur yang akan saya gunakan. Ini sangat menolong karena biasanya ketika berhadapan dengan template yang kosong gitu ya, itu lebih menantang gitu daripada kita mengkulik-kulik sesuatu yang sudah ada gitu. Jadi sini saya masukkan prompt-nya, berisi tanggal, judul, kemudian waktu, dan juga hook yang sudah tadi kita dapatkan gitu ya, dan juga usulan gambar atau warna-warna yang akan kita gunakan di dalam desain tersebut. Karena ini saya pikir ini satu hal yang teknologi sekaligus juga tanda kutip ada bahayanya karena kita ngomongin tentang virus viral gitu ya, rethinking media sosial gitu ya. Jadi saya pakainya pakai warna-warna yang terang, yang merah, oranye gitu ya, tapi ada kontrasnya warna hijau neon gitu ya. Kemudian saya generate dan Canva memberikan 4 gambar dan saya pilih salah satu. Ini yang cukup mendekati gitu. Dan dari sini saya berangkat untuk mengedit lebih lanjut gitu ya. Di sini bisa klik Canva Editor. Kalau tadi perginya ke Docs, kalau sekarang perginya ke Canva Editor yang untuk desain. Jadi di sini kita bisa membuat ukuran brosur kalau di Pro ya. Atau kalau misalnya pakai yang free, Bapak Ibu bisa copy masukkan ke dalam lembar project yang baru gitu kan. Kemudian masukkan shape, image, ada teks yang dibutuhkan, dan juga tambahkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dalam brosur tersebut. Kemudian berikutnya ada magic image. Nah ini yang juga tadi sempat dibahas juga ya. Dan sini juga saya berikan tips saja, karena kita langsung pengen tuh bikin gambar gitu ya. Jadi sebelum masukkan prompt saya imbau dulu Bapak Ibu untuk perhatikan dua hal tersebut, ada style di bawah sama rasionya. Ini sangat penting juga untuk kebutuhan kita untuk misalnya kalau untuk di brosur gitu ya pakai yang kotak gitu ya 1:1 gitu dan sebagainya. Tapi saya ingin supaya ini agak lebar sedikit gitu karena nanti akan dipotong atau nanti akan dijadikan ilustrasi di bagian atas gitu untuk jadi latar belakang gitu ya. Nah, di sini yang penting dalam prompt yang kita masukkan itu berkaitan dengan beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama adalah subjek utamanya, yang kedua adalah lingkungannya, kemudian komposisi, pencahayaan, dan juga nanti kalau misalnya Bapak Ibu masukkan gaya artnya gitu ya, gaya seninya dan sebagainya, itu juga penting. Tapi di sini kalau sudah ada style, itu bisa diwakili dengan fitur tersebut gitu ya. Nah, ketika di generate, seperti biasa Canva memberikan 4 bagian gitu ya, 4 piece generate gambarnya. Kemudian yang menarik di sini adalah bukan hanya kita bisa mengedit gambar tersebut di Canva Editor, tapi juga kita bisa bikin dia menjadi poster atau menjadi IG post gitu. Jadi di sini tuh sangat versatile, lebih banyak opsi gitu ya. Kemudian juga di bagian kiri bawah Bapak Ibu bisa lihat ada boost resolution. Kalau dirasa ini kurang besar gitu ya, gambarnya kurang besar secara pixelnya, bisa di enhance gitu ya, karena di Canva sendiri itu punya pixel enhancer gitu ya, untuk menolong kita lebih tajam gitu dalam memiliki gambar yang sudah di-generate. Nah ini bisa digunakan nanti jadi latar belakang, menjadi ilustrasi, atau kita potong-potong gitu untuk diambil dan dimasukkan ke dalam frames ya di di desain nanti supaya kita bisa dapatkan gambar-gambar yang lebih unik gitu ya daripada kita cari gambar di elemen yang di Canva begitu. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk bisa digunakan dalam pembuatan flyer, dalam brosur ataupun untuk bahan-bahan ilustrasi lainnya gitu ya. Oke, saya kembalikan kepada Pak Max dan Ibu Yulia. Terima kasih. Bisa diturunkan? Ya, terima kasih banyak Pak Pio dan Pak Yudo. Ya, Bapak Ibu udah lewat jam 12, tapi kita akan tutup dengan satu bagian yang saya kira sangat penting oleh Pak Mark, yaitu the future. Tapi itu hanya beberapa menit, setelah itu FV akan tutup, dan kalau siapapun mau tanya jawab Ya. akan ada waktu setelah itu. Karena waktu sangat terbatas bagi Anda yang mau tinggal,
Silakan nanti tinggal khusus untuk tanya jawab Tapi ya. future itu yang penting, and Ya. future itu yang siap, sudah bisa lihat the future. Kalau Anda sudah bisa lihat future sama mata itu akan seperti apa. Tapi pasti presentasi seperti ini tidak bisa selesai sebelum ada satu call to action. Satu panggilan untuk respons, satu mikir dan pikir bersama. Pasti dari semua contoh, lihat satu ide. Dan ide itu akan apa? Dan tujuan bukan seperti penonton untuk magic simsalabim. Tapi di belakang ini ada tanda kutip magic. Dan kami sudah lihat dari magic write, tulis, dari magic design, daripada puluhan, 60-an jenis magic. Kami tahu sesuatu tentang masa depan. Masa depan itu pasti AI. AI ada, akan ada terus-menerus, dan lebih daripada itu mengubah segalanya. Gimana dengan pelayanan Anda? Gimana daripada sekolah, STT, atau daripada gereja? Sudah siap dan sudah mau pakai AI? Canva AI ada satu cara yang baik. Kami sudah lihat bersama tentang AI browser, tentang notebook LM, dan ini alat ketiga yang dieksplorasi bersama. Now, slide terakhir -1. Canva punya AI tools. Pakailah. Setelah mengetahui semua features ya, bukan semua, tapi sebagian dari feature AI yang Canva miliki, setelah sudah lihat contoh-contoh, sekarang langkah awal, langkah lanjutan, apa next step? Mikir, satu ide. Mungkin itu untuk ulang tahun anak. Mikir, satu ide. Untuk warta, mungkin hanya mau bikin satu gambar lucu yang bergerak-gerak. Tapi apa yang Anda akan lakukan? Dan itu langkah pertama untuk organisasi pelayanan dan Anda. Untuk bisa mulai satu smart mindset, satu AI mindset. Sabda sudah ngajar tentang AI for God. And saya akan akhiri dengan kalimat, Canva AI itu magic. Berapa banyak jenis magic. Tapi ingat, dan saya sudah lihat dan dulu punya teman orang yang magic. Tapi di belakang layar, magic is hard work. Untuk magic terjadi dengan baik, untuk itu menarik, harus kerja dan kerja keras, tapi harus kerja dengan cara yang beda daripada dulu. Dan ini satu alat yang bisa sangat menolong Anda. And untuk sekarang ada 2 menit, satu video betul itu hanya 120 titik yang akan jadi kesimpulan. Halo semuanya. Kali ini kita akan lihat gimana AI dari Canva bisa mengubah cara pelayanan gereja berkomunikasi. Pernah nggak sih merasa kewalahan bikin materi visual gereja? Waktu dan sumber daya kan seringkali terbatas ya. Nah, solusinya ada di sini, Canva Magic Studio. Ini adalah toolkit AI yang menjawab tantangan tadi. Dan yang paling penting, ada program Canva for Non-Profits. Gereja bisa dapat akses Canva Pro gratis. Anda bahkan dapat 500 kredit AI tiap bulan loh. Dan ini di-reset terus, jadi bisa dipakai untuk berkreasi. Oke, gimana cara pakainya? Yuk kita mulai dari membuat pesannya dulu, baik teks maupun visual. Ada Magic Write, ini kayak asisten penulis pribadi. Ampuh banget buat ngatasin writer's block. Cukup kasih perintah simple, langsung jadi outline khotbah atau renungan. Cepat dan praktis banget. Nah, untuk visual, ada Magic Media. Fitur ini bisa bikin gambar atau video pendek cuma dari tulisan. Ini pas banget buat bikin ilustrasi khotbah yang spesifik yang gak bakal ketemu di stok foto biasa. Oke, pesannya udah siap. Sekarang saatnya mendesain dan mengadaptasi kontennya. Gampang kok. Pakai Magic Design, tinggal upload foto atau ketik ide, langsung muncul banyak draft desain instan. Kerennya lagi, desainnya bisa otomatis pakai brand kit gereja. Jadi logo, warna, dan fontnya konsisten. Magic Switch ini benar-benar hemat waktu. Satu desain bisa langsung diubah untuk berbagai medsos, cuma beberapa klik. Bukan cuma itu, ia juga bisa langsung menerjemahkan teks desain ke lebih dari 100 bahasa. Keren kan? Nah, ini rangkumannya. Kita bisa lihat langsung ya gimana setiap fitur bisa dipakai dalam pelayanan sehari-hari. Edit foto juga jadi gampang. Mau hapus objek aneh atau perluas background foto, semua bisa. Tapi ingat, dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Yuk, kita bahas penggunaan bijaknya. Intinya, AI itu alat, manusia yang pegang kendali. AI harus memperkuat, bukan menggantikan hubungan antar manusia.
Anggap saja AI ini alat subkreativitas, membantu kita berekspresi, bukan menggantikan perenungan rohani kita. Jadi, apa artinya semua ini buat pelayanan Anda? Kenapa ini penting banget? Sederhananya, teknologi ini menghemat banyak waktu. Jadi kita bisa lebih fokus melayani orang, bukan sibuk sama teknis. Ini juga bikin semua gereja, besar atau kecil, punya kesempatan yang sama untuk berkomunikasi secara profesional. Nah, pertanyaannya sekarang, selain efisiensi, pintu pelayanan baru apalagi yang bisa dibuka oleh AI ini? Oke, berarti untuk kalimat terakhir, selamat desain, selamat melayani, selamat ber-AI for God. Dan saya sangat percaya alat ini dalam tangan dengan hati yang benar Tuhan dan Roh Kudus bisa pakai untuk dampak untuk Indonesia yang bagus sekali. Ya, Silakan. amin. Ya, thank you banyak Bapak Ibu. Kita lebih waktunya, tapi tidak apa-apa ya, supaya kita bisa memberikan yang lengkap dan yang terbaik.